Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi analisis kebijakan atau ekosistem kecerdasan artifisial di Jerman dan perbandingannya dengan Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Raditya Erlangga, terus yang kedua ada Rizky Alkafi, yang ketiga ada Nurul Mutalia, yang keempat ada Raffi Maiswara, yang kelima ada Nabila Sih. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Alia. Silakan. Latar belakang, AI merupakan elemen penting dalam transformasi digital global, dan meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkannya demi mencapai visi 2045, berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga ahli, dan belum matangnya regulasi membuat negara ini perlu mengadaptasi praktik terbaik dari negara maju agar pemanfaatan AI dapat berjalan optimal dan bertanggung jawab. Lalu lanjut. Rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana kebijakan AI diterapkan di Jerman sebagai negara maju dengan kerangka regulasi AI yang komprehensif. Yang kedua, bagaimana posisi dan kesiapan Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan ekosistem AI dibandingkan dengan Jerman. Dan yang terakhir, apa pembelajaran dan strategi yang bisa diambil Indonesia dari implementasi kebijakan AI di Jerman. Tujuan. Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan AI di Indonesia dan Jerman secara komprehensif. 2. Untuk mengidentifikasi posisi dan tantangan Indonesia dalam pengembangan AI relatif terhadap Jerman. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan kebijakan AI nasional Indonesia berdasarkan pembelajaran dari Jerman. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kebijakan dan ekosistem AI di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara perbandingan karena telah menerapkan kebijakan penggunaan kecerdasan artifisial yang komprehensif dan menjadi bagian dari kerangka regulasi Uni Eropa yang paling maju di dunia. Jerman memiliki strategi AI nasional yang matang dengan komitmen anggaran EUR 5 miliar hingga 2025 dan pendekatan yang berpusat pada manusia. 1. Kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial kerangka kebijakan utama. Pertama ada strategi AI nasional Jerman atau Germany All Strategi diperbarui dengan alokasi anggaran EUR 5 miliar hingga 2025 untuk pengembangan AI. 2. Implementasi EU AI Act. Jerman mendukung dan mengadopsi Undang-Undang AI Uni Eropa dengan klausul pembukaan untuk regulasi nasional terkait perlindungan pekerja. 3. Fokus Human Centered AI. Prioritas pada pengembangan AI yang meningkatkan kemampuan manusia, menghormati privasi, dan memastikan keadilan. Dan untuk yang selanjutnya ada ekosistem AI-nya. Pembentukan hingga 30 profesor AI di universitas-universitas Jerman hingga 2024, dukungan 42 kelompok riset muda AI di seluruh negeri, program Humboldt Professorship untuk menarik peneliti AI internasional terbaik, investasi dalam infrastruktur data dan penelitian industri. Lalu ada kebijakan dan ekosistem AI di Indonesia. Pertama, Indonesia masih berada di tahap awal dalam regulasi AI. Masih mengandalkan regulasi umum seperti UU, UIT, PPPSTE, dan PPPMSE. Belum ada undang-undang khusus mengenai AI. Kedua, kerangka kebijakan utamanya, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau NSAI, diluncurkan untuk mendukung visi 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Indonesia, Peraturan Presiden tentang AI. Direncanakan implementasi pada akhir 2025, Surat Edaran Kementerian Perindustrian memberikan panduan etika penggunaan AI bagi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya nomor 3, ada ekosistem AI, yaitu fokus pada 5 sektor prioritas: kesehatan, pelayanan pemerintah, pendidikan, ketahanan pangan, dan mobilitas atau kota pintar. Yang kedua, ada 4 pilar pengembangan, yaitu pengembangan talenta, perluasan infrastruktur data, riset industri, dan kerangka etika. Yang ketiga, posisi strategis sebagai ekonomi digital terbesar di ASEAN. Poin-poin penting kebijakan pengembangan kecerdasan artifisial. Negara Jerman itu ada
Yang pertama, komitmen anggaran besar Euro 5 miliar investasi hingga 2025. Yang kedua, pendekatan berbasis etika. AI yang berpusat pada manusia dengan penghormatan terhadap privasi dan keadilan. Yang ketiga, integrasi regulasi Eropa. Implementasi EU AI Act dengan adaptasi nasional. Yang keempat, fokus riset dan pendidikan, yaitu investasi masif dalam SDM dan infrastruktur penelitian. Yang kelima, perlindungan pekerja, regulasi khusus untuk melindungi pekerja dari dampak negatif AI. Kemudian di Indonesia, itu yang pertama, visi jangka panjang, terintegrasi dengan visi nasional 2045. Yang kedua, ada pendekatan sektoral, yaitu fokus pada 5 sektor strategis untuk implementasi. Yang ketiga, pengembangan talenta, prioritas pada peningkatan kualitas SDM. Yang keempat, ada kerangka etika, pedoman etika untuk penggunaan AI di sektor bisnis. Dan yang terakhir, ada infrastruktur data, penguatan infrastruktur data sebagai fondasi AI. Kemudian, analisis perbandingan yang dapat diadopsi Indonesia versus yang tidak dapat diadopsi. Yang dapat diadopsi Indonesia. Yang pertama itu strategi investasi Jerman. Ada model investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan AI. Kemudian program pengembangan talenta melalui kerjasama universitas dan industri. Sistem reward untuk menarik peneliti internasional terbaik. Dan yang terakhir itu fokus pada pengembangan startup dan inovasi AI. Kemudian yang kedua, ada kerangka regulasi yang adaptif. Itu pendekatan bertahap dalam implementasi regulasi AI, klausal fleksibilitas untuk adaptasi sektor spesifik, dan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen atau pekerja. Kemudian yang tidak dapat diadopsi oleh Indonesia itu ada keterbatasan struktural, yaitu skala investasi Euro 5 miliar mungkin tidak realistis untuk anggaran Indonesia saat ini. Yang kedua, ada infrastruktur riset dan pendidikan tinggi yang masih perlu penguatan. Kemudian yang ketiga, regulasi lintas negara. EU AI Act tidak dapat diterapkan dalam konteks nasional Indonesia. Yang terakhir itu perbedaan tingkat kematangan industri teknologi. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis kendala dan hambatan di Indonesia. Kendala utama yang pertama yaitu infrastruktur dan sumber daya. Ada keterbatasan anggaran untuk investasi AI skala besar, infrastruktur data dan teknologi yang masih berkembang, kesenjangan keterampilan digital dan AI di kalangan SDM, disparitas akses teknologi antar wilayah. Yang kedua yaitu regulasi dan tata kelola. Ada kerangka regulasi AI yang masih dalam tahap pengembangan, koordinasi antar kementerian dan lembaga yang perlu diperkuat, standar etika AI yang perlu disosialisasi lebih luas, dan perlindungan data pribadi yang masih perlu penguatan. Ada potensi solusi. Yang pertama ada strategi bertahap. Implementasi pilot project di sektor-sektor prioritas, kerjasama public-private partnership untuk mengatasi keterbatasan anggaran, program capacity building dan pelatihan AI untuk SDM, pengembangan ekosistem startup AI lokal. Selanjutnya ada kesimpulan. Perbandingan kebijakan AI Jerman dan Indonesia menunjukkan perbedaan pendekatan sesuai kondisi masing-masing. Jerman menerapkan strategi komprehensif berkat dukungan teknologi dan anggaran, sementara Indonesia membutuhkan pendekatan adaptif. Indonesia bisa mengadopsi model Jerman dengan penyesuaian lokal, khususnya dalam investasi, sektor prioritas, dan pengembangan SDM. Keberhasilan tergantung pada sinergi antara pemerintahan, akademisi, dan industri. Oke, sekian itu presentasi dan penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.